Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah salat Isya dan insyaallah salat tarawih Masjid Agung Syuhada rahimakumullah yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama-tama marilah kita tidak bosan-bosannya selalu ingat dan selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melimpahkan segala karunia-Nya, segala kenikmatannya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan masih banyak lagi yang tentu kita tidak akan pernah mampu untuk menghitung berapa banyak Allah telah melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita sekalian. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat-sahabat setianya hingga di akhir zaman. Hadirin sekalian, setiap usaha atau proses berusaha dan perjuangan yang dilakukan oleh seseorang pasti akan menghasilkan sesuatu sebagaimana yang diinginkan. Setidak-tidaknya ada tanda-tanda atau bekas-bekas sebagai bukti hasil apa yang telah diusahakannya, hasil yang telah diperjuangkannya. Seseorang yang sedang belajar misalnya, setelah proses belajar dilalui, akan mendapatkan hasil berupa ilmu pengetahuan, keterampilan, dan ijazah sebagai tanda atau bukti bahwa seseorang itu telah selesai atau tamat dari suatu proses belajar. Baik levelnya itu SD, SMP, SMA, sarjana maupun pasca sarjana. Demikian pula seseorang yang bekerja, andai pun tidak bekerja, pasti akan mencari kerja. Apapun jenis pekerjaannya, entah itu sebagai buruh, petani, nelayan, tukang batu, pegawai negeri, baik swasta maupun ASN, bahkan pengusaha, pun juga berharap mendapatkan hasil suatu pendapatan, entah itu upah, insentif, atau gaji, di setiap akhir pekan atau di akhir bulan. Tanda-tanda seseorang yang setelah mendapat upah atau gajian, biasanya hatinya riang gembira, tersenyum bahagia karena mendapatkan hasil kerjanya sehingga dapat dibelanjakan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebenarnya bagi tanaman dan hewan pun dalam satu siklus hidupnya juga pernah mengalami fase perjuangan untuk suatu harapan. Jangan dikira hewan dan tanaman yang hidup tidak ada perjuangan yang disertai pengharapan. Salah satu bahkan satu-satunya harapan adalah bereproduksi, melanjutkan keturunan untuk menyambung mata rantai kehidupannya. Sebagai contoh tanaman pisang misalnya, meski batangnya dipotong, selama belum berbuah pohon pisang itu akan selalu tumbuh lagi, dipotong tumbuh lagi. Nah, bagi tanaman, baik itu tanaman berbunga maupun tanaman berbuah, sebelum menghasilkan bunga dan buah juga mengalami suatu proses perjuangan berupa kekurangan air atau kekurangan matahari maupun kekurangan unsur hara dari dalam tanah. Kalau di negara-negara beriklim padat seperti di Eropa misalnya atau Amerika Utara, nampak sangat jelas bahwa tanaman itu akan berbunga dan berbuah setelah melalui musim dingin, yaitu ketika memasuki musim semi dan musim panas, seperti tanaman anggur, stroberi, apel, kiwi, dan sebagainya. Puncak berbuahnya adalah musim panas atau awal musim gugur. Ketika musim dingin, tanaman mengalami fase kekurangan sinar matahari, kekurangan air. Jadi selama 3 bulan, tanaman
dapat dikatakan berpuasa, berjuang mempertahankan hidupnya dengan daun-daunan yang berguguran. Kalau di negara tropis seperti di Indonesia, musim buah-buahan itu terjadi ketika akhir musim kemarau, setelah tanaman mengalami kekurangan air. Nah, sinyal mekanisme kehidupan muncul untuk merangsang proses reproduksi, yaitu untuk berbunga dan berbuah. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kalau seandainya punya tanaman kok lama tak berbuah, tak berbunga, salah satu caranya adalah batangnya dilukai atau dibacok dalam bahasa Jawanya sebagai terapi stres kekurangan gizi, atau dipuasakan, dibuat kekurangan karena gizi yang berasal dari tanah masuk kambium itu tidak sampai ke daun dan seterusnya. Maka tanaman akan segera berbunga dan berbuah. Nah, sukses perjuangan mempertahankan hidup bagi tanaman yaitu ketika kekurangan gizi, dan ini ditandai dengan mekarnya bunga-bunga dan akhirnya berbuah. Makanya di Indonesia musim aneka buah itu terjadi di musim hujan, akan tetapi di musim kemarau. Awal musim kemarau ditandai dengan tanaman mulai berbunga, lalu akhir musim kemarau barulah berbuah, yang akhirnya kita bisa nikmati bersama buahnya. Nah, keberhasilan melalui proses tersebut yang akhirnya ditandai adanya aneka bunga warna-warni yang enak dipandang mata dan aneka buah yang manis dan lezat untuk disantap. Sebenarnya bagi hewan, sebelum mencapai hasil yang diharapkannya juga melalui sebuah proses perjuangan menghasilkan keturunan atau permajaan. Sebagaimana ular yang berganti kulit harus berhenti makan, bertapa diam dalam kurun waktu tertentu, baru kemudian kulit berganti. Kalau kita cermati pada unggas, pada ayam misalnya, induk ayam juga harus berproses mengerami telurnya selama 21 hari dengan sedikit makan, bahkan tidak makan. Induk sapi, kambing, domba, dan hewan menyusui lainnya akan mengurangi makan setelah melahirkan untuk memastikan anak yang baru lahir mendapatkan air susu dan mampu bertahan hidup. Semua proses perjuangan hidup yang dilalui baik oleh tanaman maupun hewan adalah untuk tujuan tertentu, dan hasilnya adalah regenerasi guna melangsungkan mata rantai kehidupan. Demikian pula kita sebagai insan yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jika ibadahnya benar juga akan mendapatkan suatu hasil, dan tanda-tanda hasil itu ada di dalam diri kita. Sebagai contoh, hati yang tentram dan tenang, budi pekerti dan akhlak yang baik, senang berbagi, suka bersyukur, berkata-kata yang baik dan benar, berperilaku jujur dan adil, suka menolong orang lain, apalagi yang sedang mengalami kesusahan, dan masih banyak lagi contoh lainnya sebagai bentuk amal soleh, sebagai tanda dan bukti berbuahnya ibadah seseorang. Apabila yang terjadi adalah sebaliknya, maka ibadah orang itu dapat dikatakan gagal berbuah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Yang artinya sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dari suatu proses dan akumulasi panjang ibadah kita, salat kita, jika ibadah salat kita benar dan berbuah, maka akan mendapat atau dapat mencegah diri kita dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Andai kata ada seorang yang rajin sholat, akan tetapi masih tetap saja tidak mampu mencegah dirinya melakukan perbuatan keji dan mungkar, misalnya tetap saja berbohong, menipu, mencuri, korupsi, mengambil barang yang bukan haknya, apalagi sampai melakukan perbuatan yang membawa kerusakan dan malapetaka di muka bumi. Nah, itu misal banjir, tanah longsor, kebakaran, udara panas, asap dan sebagainya, maka ibadah sholatnya dapat dikatakan gagal berbuah. Perilaku kesehariannya masih saja mungkar, yaitu melanggar perintah Tuhan, karena melaksanakan sholat hanya sebagai sarana untuk gugur kewajiban. Masyarul muslimin rahimakumullah, jika kita melihat berita di televisi atau membaca berita di koran, majalah atau di sosial media, di negara kita yang konon religius ini, betapa menyedihkannya adanya aneka kejadian yang menggemparkan seperti kasus pembunuhan, mutilasi, korupsi, kehidupan mewah, pamer harta kekayaan, hukum dan keadilan yang menjadi permainan,
hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Polisi yang seharusnya bertugas mengamankan lingkungan dan memberi perlindungan kepada masyarakat, rupanya ada juga oknum yang ditangkap karena kasus, entah itu pembunuhan atau pengedaran narkoba. Pegawai pajak yang seharusnya menjaga amanah dari usaha pengumpulan pajak dari rakyat, termasuk rakyat kecil dan miskin, malah ada oknum pula yang melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan uang pajak untuk kepentingan pribadinya. Dan sebenarnya masih banyak contoh kasus lainnya. Artinya kerusakan mental dan perilaku sosial terjadi di mana-mana, termasuk hingga di sekolah-sekolah seperti narkoba dan minuman keras. Yang tentunya hal ini kalau dibiarkan akan menghancurkan generasi muda, generasi penerus bangsa. Mungkin saja para pelakunya bukanlah insan beriman, akan tetapi dampak kerusakannya dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang mayoritas umat Islam. Maka kita perlu berhati-hati melindungi diri, keluarga dan lingkungan kita agar tidak terdampak efek negatif dari berbagai perilaku destruktif yang dilakukan oleh oknum atau sekelompok golongan tertentu yang suka melanggar perintah Tuhan. Andai kata oknum pelaku mengaku Islam dan mungkin juga melaksanakan sholat, tetapi sejatinya belum mendirikan sholat, karena sholatnya belum berbuah berupa kesalehan sosial dan belum dapat mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Masyarul muslimin rahimakumullah. Saat ini kita mestinya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan kesempatan menjumpai bulan suci Ramadan. Tidak terasa telah terlewati hari ke-18, lebih dari separuh bulan. Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalani suatu proses beribadah selama 1 bulan di bulan suci Ramadan ini, agar menjadi insan yang bertakwa. Sebagaimana sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Sangat jelas maksud dari diwajibkannya melaksanakan suatu proses ibadah puasa di bulan Ramadan yang 1 bulan penuh ini. Dan tentu diharapkan ada hasilnya. Hasil akhirnya yaitu menjadi orang yang bertakwa. Takwa adalah derajat tertinggi di sisinya. Sebagaimana ibarat seseorang yang menjalani pendidikan program doktor, maka ketika sudah selesai akan mendapatkan hasil dari proses belajarnya berupa ijazah doktor yang merupakan derajat tertinggi dalam pendidikan formal. Demikian pula seseorang yang sukses melaksanakan ibadah puasa akan mendapatkan hasil dari proses ibadahnya, yaitu takwa. Tentu ada tanda-tandanya, ada bekas-bekasnya bagi seseorang yang telah sukses menjalankan ibadah puasa sebagai wujud ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah bukti dan tanda-tanda orang yang lulus berpuasa sehingga mendapatkan derajat takwa itu? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 177, saya bacakan artinya. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba saya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Masyarul muslimin rahimakumullah. Selama sebulan penuh kita dilatih berbagai ragam ibadah, seperti sholat, bahkan sholat berjamaah, sholat malam, sholat tarawih, zakat dan sedekah, menahan makan dan minum, dan nafsu syahwat dan sebagainya. Maka buah dari puasa mestinya dapat kita lihat tanda-tandanya. Tanda-tanda orang yang benar imannya dan tanda-tanda orang yang bertakwa. Apakah nanti selama 11 bulan ke depan buah dari ibadah puasa masih tetap ada bukti dan bekasnya? Apakah masih tetap dan kuat iman kita? Masihkah terus mendirikan sholat dan menunaikan zakat, bersedekah,
Apakah juga masih terus gemar berbagi harta, bahkan harta yang dicintainya kepada kaum kerabat dan sanak saudara, yatim piatu, orang miskin, musafir, orang yang meminta-minta? Apakah kita masih tetap menjadi orang yang bisa dipercaya, tidak berbohong, dan kalau berjanji juga ditepati? Apakah kita masih bisa bersabar dalam berbagai kondisi yang dihadapi, seperti ketika dalam kondisi kekurangan, kondisi penderitaan, entah karena sakit dan lain sebagainya? Jika kita mampu menjalankan semua itu, maka bukti suksesnya puasa kita dan lulusnya perjuangan kita sebagai hamba Allah menjalankan kewajiban puasa, yaitu menjadi orang yang bertakwa, orang yang benar-benar beriman, orang yang gemar beramal soleh, orang yang berbudi luhur, orang yang berakhlak mulia, orang yang jujur dan adil, orang yang berperilaku sosial baik dan terpuji di lingkungannya. Ibarat tanaman buah, pohonnya menjulang tinggi, berdahan, ranting, dan daun yang lebat, berbuah banyak dan manis, sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lain. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ida'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. An-Nahl ayat 90. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji dan kemunkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini surat Al-Maidah ayat 8. Jamaah rahimakumullah, semoga ibadah puasa kita berhasil dan sukses menghasilkan buah berupa ketakwaan dan menjadikan diri kita insan yang ahsan, insan yang berperilaku terpuji, memberikan kemanfaatan, kebaikan, dan kebahagiaan kepada sebanyak-banyaknya sesama manusia dan lingkungan alam di sekitarnya. Masyarul muslimin rahimakumullah, itulah sedikit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat sebagai pengingat diri saya sendiri dan dari sekalian. Bila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf dan mohon dimaafkan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.